Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Semoga di pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan semoga selalu sehat, selalu senantiasa. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia dimulai, marilah kita membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi materi kelas 8 semester 1 di bab 4. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yuliasi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apakah kalian ada yang tahu tentang kaidah kebahasan teks eksposisi? Teks eksposisi ada 5, yaitu yang pertama kata teknis, yang kedua kata kuasalitas, yang ketiga ada kata kerja mental, yang keempat ada kata perujukan, yang kelima kata persuasif. Kalian tahu tentang kata teknis atau peristilahan? Kalau tidak tahu, adalah kata atau gabungan kata yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan proses atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya kata kerja dalam bidang kesehatan adalah vaksinasi, konstipasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kata teknis dalam bidang peternakan adalah jawer, gumboro, dan lain-lain. Anak-anak tahu tentang konjungsi kausalitas? Kausalitas yaitu konjungsi hubungan sebab dan akibat. Adanya konjungsi interaktif dan antar kalimat yang menyatakan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas interaktif yaitu karena, sehingga, maka, dan sebab. Contoh kalimatnya, ia sangat rajin belajar sehingga tidak menemui kesulitan di sekolah. Contoh konjungsi kausalitas antar kalimat yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dan akibatnya. Contoh kalimatnya, banjir melanda di Jakarta, oleh karena itu ratusan rumah terendam banjir. Tentang kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh kata menikmati, bersemangat, menyukai, memperkirakan, menggunakan, dan lain-lain. Contoh kalimat, Dava sedang menikmati roti bakar buatan Asih. Asih sangat bersemangat ketika membuat roti untuk Dava. 4. Ada kata perujukan, yaitu kata yang digunakan untuk memberikan informasi untuk memperkuat pernyataan yang berupa data atau fakta. Contoh kata berdasarkan data, menurut data, dan merujuk pada. Contoh kalimat hujan deras mengguyur desa Melati berdasarkan data ada 1, 2, 3 rumah warga yang tergenang banjir. Kata persuasif. Ada yang tahu kata persuasif? Persuasif adalah kata yang dipakai untuk meyakinkan, bersifat ajakan. Contoh kata hindarilah, hendaknya, sebaiknya, diharapkan. Contoh kalimat hindari pohon dari bangunan besar jika terkena gempa bumi. Selanjutnya, menyajikan teks eksposisi. Adapun langkah-langkah penyajian teks eksposisi, yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Contohnya,
Tubuh dan otak manusia merupakan organ utama yang sangat rentan terkena virus. Ketahanan orang lain manusia tergantung pada kondisi fisik tubuh dan pikiran. Ketika tubuh manusia sudah tidak mampu mentolerir virus dari luar, maka kesehatan organ vital lainnya akan menjadi rendah. Tubuh juga akan terserang virus. Itulah mengapa kesehatan tubuh sangat penting dilakukan. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih dan melakukan observasi yang diinginkan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu yang sudah dipilih. Contohnya, salah satu orang menjaga kesehatan tubuh dan memelihara fungsi otak. Yang selanjutnya, tidur merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengistirahatkan tubuh dan otak manusia. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi mulai dari pola tesis, rangkuman argumen, dan penegasan ulang. Yang kelima, jika pengembangan menyusun kerangka yang baik dan benar menjadi teks eksposisi sebagai berikut. Contohnya, tubuh dan otak manusia merupakan organ utama yang sangat rentan terkena virus. Kesehatan organ lain manusia tergantung pada kondisi fisik tubuh dan pikiran. Ketika tubuh manusia sudah tidak mampu mentolerir virus dari luar, maka organ vital lainnya yang akan berada di dalam tubuh juga akan terserang virus. Itulah mengapa kesehatan tubuh sangat penting dilakukan. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh dan memelihara fungsi otak yang paling lazim dan praktis adalah membiarkan kedua organ utama tubuh kita beristirahat sesuai dengan anjuran kesehatan. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi kali ini? Kalau sudah paham semua, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.